Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pengantar metode statistik TPBK, Institut Teknologi Kalimantan. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Perbedaan Proporsi Mahasiswa yang melakukan kegiatan berjemur selama masa karantina COVID-19. Selanjutnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Patricia Wikarya Sucipto 02191009, Prilia Utami Nurullah 02191022, Kristina Wulandari 10191019, Casey Wulandari 13191032, Rizky Nugraha Wahyu Permana 13191056. Latar belakang. Virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit Middle East Respiratory Syndrome atau biasa disebut dengan MERS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau biasa disebut dengan SARS, dan virus corona yang paling baru ditemukan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. SARS dan COVID-19 diketahui lebih mudah menyebar dari manusia ke manusia daripada MERS. Di tengah pandemi ini, beberapa masyarakat terpaksa harus bekerja dari rumah, tak terkecuali mahasiswa-mahasiswi yang juga harus belajar dari rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan demikian, untuk mengetahui perbedaan proporsi mahasiswa-mahasiswi yang berjemur di pagi hari dan tidak, maka di sini kami membuat survei dengan target pengisi survei dari mahasiswa-mahasiswi tidak hanya di ITK, tetapi juga mahasiswa-mahasiswi dari universitas lain. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui data yang diperoleh dari kuesioner yang telah disebar ke kalangan mahasiswa-mahasiswi. Yang kedua, mengetahui seberapa paham mahasiswa-mahasiswi yang paham akan manfaat kegiatan berjemur di pagi hari pada masa karantina. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dijelaskan oleh saya, Kristina Wulandari, NIM 10191019. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan, pengambilan data dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online yang dilakukan melalui Google Form yang disebar ke seluruh mahasiswa di Indonesia dan melalui personal chat kepada sampel. Kuesioner online mulai disebar pada Kamis 23 April 2020. Adapun tempat pengambilan data pada penelitian ini adalah di rumah masing-masing, karena saat itu Indonesia dalam keadaan darurat pandemi COVID-19. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu populasi. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu populasi finite dan populasi infinite. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah populasi mahasiswa Indonesia dari berbagai universitas. Sedangkan untuk sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari anggota populasi. Dan yang terakhir adalah data dan analisis data. Data yang diperoleh dari teknik ini didapatkan dari perhitungan ukuran sampel dan pembagian sampel. Semua diambil berdasarkan perbedaan kelamin. Jadi semua sampel memiliki kesempatan yang sama atas seluruh populasi yang ada, bukan berdasar seberapa banyak mahasiswa yang mengisi kuesioner di setiap kampus. Di dalam melakukan penelitian ini digunakan proses statistika deskriptif dan statistika inferensia. Pada statistika deskriptif dicari mean atau rata-rata, varians, dan standar deviasi. Sedangkan pada statistika inferensia hanya dilakukan uji hipotesis rata-rata dan uji hipotetis proporsi. Dari pengambilan data,
didapatkan jumlah keseluruhan sampel sebanyak 253 mahasiswa. Dari data yang ada, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan angka persentase menggunakan rumus jumlah sampel laki-laki ataupun jumlah sampel perempuan dibagi dengan jumlah keseluruhan sampel dikali 100%. Untuk persentase laki-lakinya, 100 dibagi 253 dikali 100% didapatkan hasil 39,5%. Sedangkan untuk persentase perempuannya, 153 dibagi 253 dikali 100%, hasil akhir yang didapatkan sebanyak 60,5%. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang ada di atas, maka dapat dibuat grafik persentasenya, yakni sebagai berikut. Di dalam grafik terbagi menjadi dua. Untuk yang berwarna merah sebanyak 60,5% merupakan persentase sampel yang berjenis kelamin perempuan, sedangkan untuk yang berwarna biru sebanyak 39,5% merupakan persentase sampel yang berjenis kelamin laki-laki. Berikut ini merupakan hasil dari beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada responden, dan hasilnya berupa grafik lingkaran. Yang pertama, apakah Anda, responden, tahu bahwa berjemur di bawah sinar matahari pagi sangat berguna di tengah pandemi COVID-19? Dari 253 sampel mahasiswa, didapatkan 94,9% mengetahui dampak berjemur di tengah pandemi, sedangkan sisanya 5,1% tidak mengetahui dampak berjemur di tengah pandemi. Yang kedua, pada saat masa karantina seperti ini, apakah Anda, responden, pernah berjemur di pagi hari? Didapatkan hasil 71,1% pernah berjemur di pagi hari, sedangkan 28,9% tidak. Ketiga, seberapa sering Anda, responden, berjemur di pagi hari? Dari 253 sampel mahasiswa, didapatkan hasil 19% tidak pernah melakukan aktivitas berjemur, 44,3% kadang-kadang melakukan aktivitas berjemur, 24,1% cukup sering melakukan aktivitas berjemur, dan ada dua data yang memiliki nilai persentase yang sama, sebesar 6,3%. Untuk data 6,3% pertama, untuk yang sering melakukan aktivitas berjemur, sedangkan 6,3% kedua, untuk yang sangat sering melakukan aktivitas berjemur. Selanjutnya, kita masuk ke analisis data responden. Analisis data responden dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensia. Untuk statistika deskriptif, kami membaginya menjadi tiga, yaitu rata-rata atau mean, varians, dan standar deviasi. Dengan menggunakan data dari tingkat intensitas mahasiswa dalam berjemur di pagi hari, dan dengan memberikan nilai dari 1 sampai 5, maka didapatkan untuk tidak pernah diberi nilai 5, kadang-kadang diberi nilai 2, cukup sering diberi nilai 3, sering diberi nilai 4, dan sangat sering diberi nilai 5. Untuk mencari meannya, kami menggunakan rumus sigma Fi dikali Xi, dibagi dengan sigma Fi. Dengan Fi adalah frekuensi dan Xi adalah nilai, maka didapatkan nilai meannya adalah 2,37. Selanjutnya, untuk varians, kami menggunakan rumus sigma buka kurung Xi dikurang X bar tutup kurung kuadrat dibagi N kurang 1. Didapatkan nilainya adalah 0,048. Untuk nilai standar deviasinya, tinggal kita akar kuadratkan hasil dari nilai varians. Karena variansnya adalah 0,048, maka standar deviasinya adalah akar dari 0,048, yaitu 0,22. Untuk diketahui, Xi adalah nilai, N adalah jumlah frekuensi, dan X bar adalah rata-rata atau mean yang telah didapatkan sebelumnya. Lanjut ke statistika inferensia. Untuk diketahui, tingkat interval konfidensi yang akan dipakai seterusnya adalah 95%, sesuai dengan anjuran Tubes. Yang pertama, ada estimasi rata-rata. Pertama, kita perlu mencari nilai Z alpha per 2 untuk tingkat interval konfidensi sebesar 95%. Dengan melihat pada tabel, didapatkan nilainya adalah 1,96. Lalu, kita mencari margin of error dengan rumus Z alpha per 2 dikali standar deviasi dibagi dengan akar N. Dengan standar deviasi sebesar 0,22 dan N sebesar 253,
didapatkan hasilnya adalah 0,027. Lalu, kita dapat menentukan nilai estimasinya dengan cara X bar, yaitu mean, plus minus margin of error. Untuk diketahui, meannya adalah 2,37. Maka 2,37 plus minus 0,027. Didapatkan nilai estimasinya adalah 2,343 kurang dari mu kurang dari 2,397. Selanjutnya estimasi proporsi. Di sini estimasi proporsi yang dicari adalah estimasi proporsi mahasiswa dengan intensitas berjemur sangat sering. Dengan P topinya yaitu proporsi mahasiswa yang berjemur dengan tingkat intensitas sangat sering sebesar 6,3% atau 0,063. Untuk menentukan nilai estimasi proporsi, kita perlu mencari nilai dari margin of error dengan rumus Z alfa per 2 dikali akar P dikali Q dibagi N. Q merupakan 1 dikurang P, yaitu 1 dikurang 0,063, yaitu 0,937. Margin of error-nya didapatkan bernilai 0,03. Maka nilai estimasi proporsinya adalah P topi plus minus margin of error. Didapatkan hasilnya 0,033 kurang dari P kurang dari 0,093. Selanjutnya ada estimasi selisih proporsi. Di sini, estimasi selisih proporsi yang dicari adalah estimasi selisih proporsi untuk intensitas sangat sering serta intensitas sangat rendah dalam berjemur di pagi hari. Diketahui, P1 adalah proporsi dari yang tidak pernah berjemur, bernilai 19% atau 0,19. P2 atau proporsi dari yang sangat sering bernilai 6,3% atau 0,063. Lalu, Q1 sama dengan 1 dikurang P1 yaitu 0,810 dan Q2 sama dengan 1 kurang P2 yaitu 0,937 dan N1 sama dengan N2 yaitu 253. Lalu, kita menggunakan rumus P1 kurang P2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar P1 dikali Q1 dibagi N1 ditambah P2 dikali Q2 dibagi N2. Dengan memasukkan data yang telah diketahui, didapatkan hasil 0,07 dikurang P1 kurang P2 kurang dari 0,184. Selanjutnya, estimasi varian untuk nilai dari tingkat intensitas berjemur di pagi hari yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, kita tahu N-nya adalah 5, maka V-nya merupakan N kurang 1 yaitu 4. Lalu kita mencari nilai dari X kuadrat alfa per 2 dengan V sebesar 4 yaitu 11,14. Lalu kita mencari nilai X kuadrat dari 1 kurang alfa per 2 dan V sama dengan 4, didapatkan hasil 0,484. Untuk diketahui sekali lagi, interval konfidensi yang dipakai dalam perhitungan di statistika inferensia sebesar 95% sesuai dengan anjuran Tubes. Maka, untuk mencari nilai estimasi variansnya, digunakan rumus V dikali X kuadrat dibagi X kuadrat dari alfa per 2 kurang dari standar deviasi kuadrat atau varians kurang dari V dikali X kuadrat dibagi X kuadrat dari 1 dikurang alfa per 2 dengan V sama dengan 4. Maka didapatkan nilai estimasi variansnya adalah 0,017 kurang dari varians kurang dari 0,397. Selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis rata-rata. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah dapat dikatakan rata-rata intensitas mahasiswa dalam berjemur di pagi hari adalah 3? Pertama, kita susun dulu hipotesisnya. H0-nya adalah mu sama dengan 3, dan H1-nya adalah mu tidak sama dengan 3. Selanjutnya, kita cari dahulu Z alfa per 2. Dari tabel didapatkan hasil 1,96. Lalu kita mencari Z hitung dengan rumus X bar dikurang mu dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar N. Didapatkan hasil min 45,55. Karena Z perhitungan kurang dari Z alfa per 2 dan klaimnya berbentuk sama dengan, jadi H0-nya ditolak yang artinya ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa rata-rata intensitas mahasiswa dalam berjemur di pagi hari adalah 3 atau mu sama dengan 3. Selanjutnya ada uji hipotesis proporsi.
Diketahui proporsi tingkat intensitas mahasiswa yang sangat sering berjemur adalah 6,3% atau 0,063. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah dapat dikatakan bahwa mahasiswa dengan intensitas berjemur di pagi hari bernilai 5 sebesar 6,5%? Pertama, P0-nya adalah 0,063. P0 adalah proporsi mahasiswa dengan nilai intensitas berjemur paling tinggi. Lalu, Q0 sama dengan 1 dikurang P0, yaitu 0,937. Lalu, P-topinya adalah 6,5% atau 0,065. Lalu, kita susun hipotesisnya. Pertama, H0-nya adalah P sama dengan 0,063, dan H1-nya adalah P tidak sama dengan 0,063. Lalu, kita cari Z alfa per 2 dari tabel, didapatkan hasilnya 1,96. Lalu, kita mencari Z hitung dengan rumus P topi dikurang P0 dibagi akar P0 dikali Q0 dibagi N, dan didapatkan hasil 0,13. Karena Z perhitungan kurang dari Z alfa per 2, maka dapat disimpulkan bahwa klaimnya gagal tolak H0, yang artinya tidak ada bukti sampel yang cukup untuk mendukung klaim bahwa proporsi mahasiswa dengan nilai intensitas berjemur paling tinggi tidak sama dengan 0,063 atau P sama dengan tidak sama dengan 0,063. Sehingga proporsi mahasiswa dengan nilai intensitas berjemur paling tinggi adalah 0,063 atau P sama dengan 0,063. Selanjutnya, ada hipotesis selisih dua proporsi. Diketahui diantaranya 16 mahasiswa sangat sering berjemur di pagi hari di saat pandemi COVID-19, dengan nilai sangat sering adalah 5. Terdapat juga 48 mahasiswa yang tidak pernah berjemur di pagi hari di saat pandemi COVID-19, dengan nilai tidak pernah adalah 1. Dengan tingkat kepercayaan 95%, apakah mahasiswa yang sangat sering berjemur di pagi hari sama jumlahnya dengan mahasiswa yang tidak pernah berjemur di pagi hari? Nah, pertama diketahui X1-nya sama dengan 16 dan X2-nya sama dengan 48. Lalu N1 dan N2-nya bernilai 253. Lalu kita susun hipotesisnya. H0-nya P1 sama dengan P2 dan H1-nya P1 tidak sama dengan P2. Lalu kita cari Z alfa per 2 dari tabel, didapatkan 1,96. Lalu kita cari P1 dengan cara X1 dibagi N1. 16 dibagi 253 didapatkan hasil 0,06. Lalu P2 dengan cara X2 dibagi N2, 48 dibagi 253 didapatkan hasil 0,19. Lalu mencari P-nya, X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. 16 ditambah 48 dibagi 253 ditambah 253. Didapatkan hasil 0,13. Lalu, kita mencari Q-nya dengan cara 1 dikurang P, sama dengan 1 dikurang 0,13, sama dengan 0,87. Selanjutnya, kita cari Z perhitungan dengan cara P1 dikurang P2 dibagi akar P dikali Q dikali dalam kurung 1 per 253 ditambah 1 per 253. Didapatkan hasil min 4,35. Karena Z perhitungan kurang dari min Z alfa per 2 dan klaim berbentuk sama dengan, maka keputusannya tolak H0. Dan disimpulkan ada cukup bukti untuk menjamin penolakan klaim bahwa mahasiswa yang sering berjemur di pagi hari dengan mahasiswa yang tidak pernah berjemur di pagi hari memiliki jumlah yang sama. Yang artinya, mahasiswa yang sering berjemur, yang sangat sering berjemur, dan yang tidak pernah berjemur memiliki jumlah yang tidak sama. Dan yang terakhir, uji hipotesis varians. Apabila diketahui S kuadrat sama dengan 0,048, dengan diketahui standar deviasi maksimum intensitas mahasiswa berjemur di pagi hari sebesar 0,22, ujilah standar deviasi berikut dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Pertama, kita tentukan hipotesisnya. Untuk H0, variansnya sama dengan 0,048, dan H1, variansnya tidak sama dengan 0,048. Setelah itu, kita cari X kuadrat untuk alfa 0,05 dan V sama dengan 5 kurang 1, yaitu 4. Didapatkan hasil 9,488 dari tabel. Sekarang kita cari perhitungan X kuadrat. Rumusnya adalah V dikali varians dibagi varians
Didapatkan hasilnya sama dengan 4 karena statistik uji kurang dari 9,488, maka keputusannya gagal tolak H0 dan disimpulkan bahwa standar deviasinya adalah 0,22. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, cara yang digunakan adalah pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan cara simple random sampling, di mana dalam menggunakan cara ini data yang didapat bersifat homogen, dilakukan secara acak dan tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, dari data yang diperoleh dapat diketahui ukuran pemutusan yang terdiri dari mean atau rata-rata yang bernilai 2, variansi yang bernilai 0,048, standar deviasi yang bernilai 0,22, dan yang terakhir, sedangkan ukuran penyebarannya estimasi rata-rata per data adalah 2,434 dan 2,397, dan estimasi proporsi data yang bernilai 0,033 kurang dari P kurang dari 0,09, yang mana menghasilkan sebuah hipotesis yang menyatakan bahwa hipotesis ini ditolak. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salah mohon dimaafkan. Dengan ini kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy.